Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,73% ke angka 7.193. Dan di video ini saya coba menganalisa saham MTK yang hari ini diinformasikan masih mengakumulasi saham Bukalapak. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan share artikel berita ini dengan judul EMTK belanja 724,30 juta saham Bukalapak. Bisa kita baca sekilas. EMTK atau MTEK melalui unit bisnis digitalnya yaitu PT Kreatif Media Karya atau KMK Online membeli 724,30 juta saham Bukalapak seharga 317 per saham. Transaksi dilakukan 6 Juni 2022, persentase saham ditransaksikan setara 0,7%. Dan sekarang kita lihat chart dari EMTK. Secara grafik, EMTK saat ini trennya masih belum bagus. Sebelumnya masih naik sangat tinggi di harga 3.000, setelah itu penurunannya sangat tajam dan saat ini berada di sekitar harga 1.800. Jadi secara tren EMTK saat ini belum ada tanda-tanda reversal trend. Jadi secara tren sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Tapi bisa kita perhatikan menarik untuk dipantau EMTK saat ini. Karena jika kita lihat historinya, EMTK juga sempat turun di bawah harga 1.800. Tapi setelah berhasil naik kembali di atas harga 1.800, EMTK berhasil naik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Saat ini memang garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh. Garis EMA 150 di sekitar harga 2185, garis EMA 50 di sekitar harga 2205, dan garis EMA 50 memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi apabila dalam beberapa hari ke depan garis EMA 50 berpotongan dengan garis EMA 150 dan bergerak turun, secara tren memang MTK masih kurang bagus. Tapi masih bisa kita pantau untuk swing trade karena apabila bisa bertahan di atas harga 1.800, saya lihat EMTK masih ada potensi untuk naik menuju resisten terdekat di harga 2.000 atau resisten psikologi saat ini. Bisa kita lihat di sini, sebelumnya juga sempat menyentuh harga 1.800, berhasil rebound, mencoba untuk break harga 2.000, gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Saat ini kembali mencoba naik di atas harga 1.800, karena menarik apabila besok EMTK masih bisa bertahan di atas harga 1.800, berarti trennya akan mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini malah ada sedikit distribusi. Sedangkan asing memang 2 hari terakhir terlihat masuk akumulasi saham EMTK. Jadi dari data yang kita dapat, EMTK menurut saya masih bisa dipantau untuk swing trade. Atau hold saja selama harga 1.800 tidak terlewati. Tapi ingat, secara tren MTK masih belum bagus. Apabila ternyata support di 1.800 terkonfirmasi break, MTK berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi apabila kita entry di sekitar harga 1.800 pun kita tetap harus disiplin. Apabila ternyata support yang kita beli ternyata terlewati, kita harus pertimbangkan untuk cut loss karena trennya ada potensi untuk lanjut downtrend dan turun menuju harga 1.600 sampai 1.500. Jadi tetap harus hati-hati saat ini. Dan berikutnya bisa kita lihat saham Bukalapak. Bukalapak hari ini memang naik 2% lebih ke harga 288. Tapi secara tren jika bisa kita perhatikan, Bukalapak saat ini masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka pendek sideways, tapi tren jangka menengah menurut saya masih bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat untuk resisten terdekat saat ini di sekitar harga 320, garis EMA 50 di sekitar harga 324, dan untuk support terdekat jika kita lihat di sekitar harga 272, dan support lebih bawahnya lagi di sekitar harga 260. Nah untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk Bukalapak bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan asing memang terlihat masih masuk akumulasi saham ini. Jadi untuk Bukalapak, walaupun MTK diinformasikan membeli di sekitar harga 317, tapi saat ini apabila teman-teman mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu.
Karena harga saat ini masih berada di tengah-tengah support dan resisten, dan secara tren pun Bukalapak menurut saya masih kurang bagus untuk kita entry. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, sebaiknya tunggu di sekitar harga 260 sampai 270 untuk entry-nya. Dan take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 310 sampai 320. Atau mau tunggu lebih aman, tunggu Bukalapak berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry. Karena apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, trennya akan lebih baik daripada kita beli saat ini. Jadi semua balik ke trading plan teman-teman mau swing trade, karena saat ini masih sideways masih bisa, tapi tetap harus hati-hati karena salah tren pun Bukalapak saat ini belum bagus, dan bisa kita lihat belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi trennya menurut saya masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham BMTR. BMTR hari ini memang naik 1% lebih ke harga 286. Tapi bisa kita lihat candle hari ini. Hari ini BMTR sempat naik melewati harga 290 dan mencapai target di video sebelumnya di harga 300. Jadi sebelumnya saya pernah menganalisa saham ini pada saat ada informasi bahwa Bapak Lo Keng Hong mengakumulasi kembali saham BMTR. Dan pada saat itu BMTR memang berada di sekitar harga 270-an. Dan saat ini bisa kita lihat BMTR sudah berhasil naik di atas resisten 280, dan hari ini malah sempat naik di atas 290 dan harga 300, langsung naik mencapai 2 target analisa sekaligus. Tapi ingat, candle hari ini menurut saya sangat tidak bagus. Naik tinggi tapi pada saat penutupan hanya berada di bawah harga 290. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 270, saat ini menurut saya memang masih bisa di hold apabila hari ini teman-teman belum melakukan take profit. Tapi harus hati-hati apabila ternyata BMTR gagal bertahan di atas harga 280. Apabila ternyata gagal berada di atas harga 280, pertimbangkan untuk take profit. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing hari ini juga terlihat melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing distribusi. Jadi harus hati-hati. Berarti hari ini ada distribusi pada saat kenaikan menuju harga 300. Jadi pada saat harga bergerak naik, terjadi distribusi setelah itu harga dibuat turun kembali. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 280. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah, sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam 1 minggu ini BMTR mulai berbalik arah. Jadi ingat, candle hari ini kurang bagus. Apabila ternyata gagal bertahan di atas harga 280, BMTR berpotensi turun kembali menuju support di 270. Jadi harus hati-hati. Walaupun hari ini sempat naik lumayan tinggi. Karena kenaikan tinggi ini candlenya jelek dan ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Berikutnya saya juga akan update pergerakan dari saham MNCN. MNCN hari ini bisa kita lihat sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 1000. Dan candle hari ini untuk MNCN lebih bagus daripada BMTR. Hari ini MNCN masih naik 5% lebih ke harga 1025. Dan untuk target berikutnya bisa kita lihat di harga 1050. Dan secara tren pun MNCN saat ini masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk MNCN bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, secara candle hari ini MNCN lebih bagus daripada BMTR, dan hari ini juga MNCN masih terlihat ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar daripada BMTR, walaupun hari ini naik, candlenya kurang bagus dan malah ada distribusi. Yaitu MNCN menurut saya lebih layak untuk di hold dan lebih besar potensinya untuk melanjutkan kenaikan. Jadi MNCN saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 1050. Apabila memang masih gagal break, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu untuk trading jangka pendek, karena sebelumnya bisa kita lihat MNCN juga berusaha break harga 1050, gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Atau teman-teman masih mau hold,
masih bisa hold selama MNCN masih berada di atas harga 1000. Jadi apabila teman-teman lihat berusaha break harga 1050 gagal break, masih bisa di hold selama masih bisa bertahan di atas harga 1000. Karena apabila masih bisa bertahan di atas harga 1000, masih ada potensi untuk rebound kembali dan mengetes kembali garis resisten di 1050 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.